Shalom teman-teman, selamat datang di kebaktian Youth and Teens. Mari kita akan menyembah Tuhan lagi bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, persiapkan hati kami, persiapkan hati kita juga teman-teman. Kau
Yesus, kita berada di sini ya Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan Yesus. Kami melayani-Mu bukan karena kehebatan kami ya Bapa. Kami ada di sini semua hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai pujian penyembahan setelah firman-Mu ya Bapa. Sertailah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, sehingga hadirat-Mu turun atas kami dan hadirat-Mu juga dapat dirasakan bagi jemaat-Mu yang sedang menonton ya Bapa, bukan hanya sekedar di tempat ini saja Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih siap memuji Tuhan teman-teman? Amin. Kalau gitu kita nyanyikan lagu. Masih siap untuk kita berjoget bersama? Memuji nama Tuhan semuanya. Kita akan sorakan nama Tuhan lebih tinggi lagi. Let's go. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh,
namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamatkan. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, beroleh kuasa Yesusmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sekarang sudah tiba waktunya teman-teman untuk kita lebih lagi untuk berdiam diri, merenungkan, dan berpikir sejenak kebaikan Tuhan di hidup kita teman-teman. Saya tahu saat ini memang kondisi tidak mudah, banyak yang kesulitan, tapi saya yakin dan kita harus yakin teman-teman bahwa Tuhan kita itu hidup. Saat kita sujud, meminta dan memohon, meminta jawaban, Tuhan ada dan selalu memberi kita jawaban di saat waktu yang tepat. Saya yakin teman-teman semuanya akan indah pada waktunya saat kita mau sujud. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Datang teman-teman. Bila hati terasa deras, tak seorang mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan, mujizat, mujizat terjadi, kemenangan terjadi di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu di tengah keadaan yang sulit bagi kami saat ini. Tapi kami bersyukur ada waktu-waktu seperti ini, bahwa kami masih boleh beribadah, bahkan kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mencerahkan hati kami akan kebenaran,
dan lebih daripada itu lagi menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Serahkan waktu ini demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 11 ayat 15a. Yohanes pasal 11 ayat 15a. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, hari ini firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah sebuah tema, ya, just believe him, ya. Percaya kepadanya. Saya mulai dengan hal ini, saudara. Ada sebuah hal yang biasa disebutkan kepada mereka yang suka menunda pekerjaan. Istilah itu namanya procrastination, bahasa Inggrisnya itu, ya, atau bahasa Indonesia kita disebutkan prokrastinasi, ya. Ini adalah sebuah istilah kepada mereka yang suka menunda pekerjaan, suka menunda aktivitas, termasuk hal-hal yang sebenarnya urgent untuk dilakukan, tapi dilakukan belakangan. Bahkan lebih tepatnya mereka lakukan last minute menjelang deadline, saudara. Nah, saya menghadapi banyak hal ini di area perkuliahan karena memang saya berada di area itu pelayanannya. Banyak sekali mahasiswa yang mengerjakan tugas-tugas itu last minute, bahkan menjelang akhir-akhir waktu untuk pengumpulan tugas mereka, saudara. Dan ini bisa menjadi sebuah penyakit, ya, secara psikologis ketika orang kemudian menjadikannya sebagai habit dalam kehidupannya. Nah, saudara, secara umum ini salah, ya. Tapi bagaimana kalau Tuhan Yesus yang melakukan penundaan? Bagaimana kalau Tuhan menunda melakukan sesuatu? Apakah itu juga kita sebutkan salah? Kita akan melihat nanti di dalam teks yang baru kita bacakan tadi itu sebuah kisah sebenarnya di mana Tuhan Yesus melakukan penundaan. Tapi apakah itu digolongkan procrastination? Perlu kita pikirkan kembali nanti. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat satu hal, yaitu bagaimana penundaan Kristus justru itu menjadi pembelajaran percaya bagi murid-muridnya dan orang-orang pada saat itu. Secara khusus dalam kisah mengenai bagaimana Lazarus dibangkitkan. Nah, saudara, sebelum sampai ke sana, karena kita akan melihat bahwa ternyata peristiwa itu menguatkan iman mereka. Bahkan kalau kita mengutip dari teks tadi, Tuhan Yesus katakan, supaya kamu dapat belajar percaya. Pertanyaannya, apa itu percaya? Sebenarnya apa itu percaya? Apakah semua hal dalam hidup ini bisa disebutkan sebagai percaya? Saudara, percaya yang benar setidaknya memiliki 3 elemen dalamnya. Ada elemen knowledge, pengetahuan, ada elemen persetujuan, dan ada elemen kepercayaan. Nah, saudara, saya akan menjelaskan itu dengan sebuah ilustrasi kepada Anda, ya. Di sini saya menyiapkan sebuah kursi, ya. Yang pertama, pengetahuan. Saya tahu bahwa ini adalah kursi, saya tahu ini bisa diduduki, dan saya tahu bahwa kursi ini bisa menampung saya jika saya duduk di atasnya. Ini knowledge. Tapi apakah ini iman? Tidak cukup.
iman yang sejati harus memuat elemen yang kedua, yaitu setuju, yang kedua, saya setuju bahwa kursi ini benar-benar bisa menampung saya di atasnya. Jadi bukan saya hanya tahu, bukan saya hanya mengerti, tapi juga saya setuju. Saudara, banyak hal yang kita tahu, tapi sebenarnya belum tentu kita setuju. Saya tahu kursi ini kuat, tapi belum tentu saya setuju. Iman yang sejati harus ada elemen yang kedua, itu persetujuan. Dan yang ketiga, tidak hanya cukup sampai elemen itu. Harus ada elemen kepercayaan, yaitu saya mempercayakan tubuh saya di atas kursi ini. Saya tahu dia terbuat dari besi dengan segala kekuatannya. Saya setuju bahwa dia kuat, tapi harus sampai level ketiga, yaitu saya mempercayakan hidup saya naik ke atasnya, saya duduk dengan tanpa ada rasa takut bahwa dia sanggup atau mampu menopang saya dan saya tidak jatuh. Saudara, iman yang sejati itu, percaya yang sejati itu, belief yang sejati itu memuat tiga elemen itu. Tidak hanya cukup saya tahu siapa Allah, tidak hanya cukup saya setuju Allah itu berkuasa, tapi juga memuat elemen kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Saudara, Anda tahu bahwa setan punya iman. Di dalam Yakobus itu Anda lihat bahwa setan-setan pun percaya bahwa Allah itu ada. Bukan hanya itu, Allah itu Esa satu. Dan mereka gemetar, mereka setuju. Tapi yang membedakannya apa? Mereka tidak mempercayakan hidup mereka kepadanya. Dan ketika kita berbicara hari ini, just believe him. Saudara, iman yang seperti apa yang Anda dan saya harus miliki ketika percaya kepada Tuhan itu? Iman yang sampai dengan tiga-tiga elemen itu. Yaitu saya tahu siapa Allah. Jadi iman itu bukan iman yang buta. Saya setuju terhadap pengetahuan itu. Dan yang ketiga, saya mempercayakan diri saya kepadanya. Dan sekarang kita akan melihat teks yang barusan kita baca tadi dengan konsep itu. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, saya mulai ini di bagian pertama. Ini bagian hal yang pertama yang kita belajar dari kisah itu. Ini hanya potongan teks yang kita baca, potongan dari satu kisah. Apa kisahnya? Saudara perhatikan di pasal 11 itu, seseorang datang kepada Tuhan Yesus mengatakan Lazarus itu sakit keras. Tapi di dalam kemahatauannya Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus bukan hanya sakit keras tapi sudah mati. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Mari kita pergi ke sana. Saudara, Anda lihat. Di ayat itu, ya, di ayat 8, Tuhan Yesus dicegat oleh murid-muridnya. Kamu mau pergi ke sana lagi? Coba lihat di pasal 10, barusan Anda dilempari dengan batu. Mau pergi ke sana? Murid-murid pikirin lebih aman kalau kita diam-diam di sini saja, nggak usah pergi ke sana. Yang berikutnya, bahkan di ayat 6, saudara, Tuhan Yesus sengaja menunda dan tinggal, tidak mau pergi langsung ke sana. Dan kemudian dia menunda 2 hari dan kemudian 4 hari berikutnya ketika dalam perjalanan baru sampai di daerah tempatnya Lazarus dan sudah mati. Tidak heran Marta bilang, Tuhan seandainya engkau datang, saudaraku gak mati. Maria juga bilang hal yang sama. Kalau engkau datang tepat waktu, saudaraku pasti gak mati. Jadi kurang lebih gini saudara. Kalau seandainya mereka datang, Tuhan Yesus dan rombongannya datang tepat waktu, seharusnya Lazarus tidak mungkin mati. Tapi saudara, Anda tahu
dari teks kita, apa kata Tuhan Yesus? Justru baik kalau Tuhan Yesus itu tidak datang. Lihat saudara, membahayakan jiwa, kata Tuhan Yesus, baik. Lazarus mati, baik, supaya mereka percaya. Kalau seandainya saya bawa dalam konteks kita hari ini, corona baik enggak? Ya enggak lah, orang gila, oh saya suka, mari corona datang. Sama persis yang dikatakan dialami oleh mereka. Enggak mungkinlah kematian Lazarus itu sesuatu yang baik. Enggak mungkin akan dilempari dengan batu itu sesuatu yang baik. Tapi itu kata Tuhan Yesus, lebih baik. Saudara, fakta seperti ini sering sekali terjadi dalam hidup kita. Ketika yang kita hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita berasa, kayaknya Tuhan itu mereka-rekakan yang jahat terhadap saya deh. Ketika apa yang terjadi di dalam hidup kita, lalu kita merasa sepertinya Tuhan ini mengizinkan sesuatu yang buruk dalam hidup saya. Dan lebih buruknya saudara, respon orang terhadap hal itu macam-macam saudara. Ada yang kemudian mulai kecewa kepada Tuhan, tidak lagi percaya. Ada yang kemudian bahkan meninggalkan Tuhan, tidak lagi menjadi orang Kristen, meninggalkan gereja, bahkan mengatakan saya tidak mengakui Tuhan itu ada. Saudara, mengapa bisa terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan seperti itu? Karena apa? Karena konsep iman, konsep percaya yang dimiliki masih sama dengan konsep percaya yang dipercayai dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya konsep iman di dalam kekristenan. Kita percaya dan kita banyak dipengaruhi oleh konsep begitu. Maksudnya gimana? Begini saudara, seringkali kita terbawa di dalam konsep beriman seperti ini. Kalau saya percaya Tuhan, dan Tuhan yang saya percaya adalah Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Dahsyat, luar biasa, maka seharusnya yang terjadi dalam hidup saya adalah hal yang baik, yang spektakuler, yang luar biasa, yang sukses, dan segala kebaikan yang manusia inginkan. Maka kita berpikir, dengan saya ikut Tuhan, maka seharusnya pada saat yang sama keadaan hidup saya juga berjalan bersama-sama. Tapi Anda tahu apa yang Alkitab kita ceritakan? Murid-murid ikut dia, justru saudara, mereka dibawa kepada dalam tanda petik keadaan bahaya. Bahwa sebentar lagi mereka mungkin akan dilempari dengan batu. Lazarus, Maria, Marta dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi faktanya Lazarus tetap mati atau tidak? Mati. Saudara, inilah fakta bahwa mengikut Tuhan tidak selalu berbanding lurus dengan fakta hidup kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang bahkan mungkin di luar pikiran kita. Karena apa? Tuhan Yesus punya rencana yang baik. Tuhan Allah punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Kalau Anda dan saya sedang menghadapi hal-hal yang sulit hari-hari ini, secara khusus dalam konteks kita di dalam keadaan pandemi ini, saudara, saya tahu tidak gampang, ya, tidak gampang. Bekerja, tapi kemudian gajinya dipotong setengah, bahkan dirumahkan tanpa diberikan gaji, bahkan kemudian yang berusaha semuanya menurun omsetnya, dan segala hal. Lalu kita bisa berkata bahwa ini baik. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, maka kita tetap percaya apa yang Dia sebutkan itu.
sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, beberapa tahun ini saya mengajar itu sampai sore, dan doa saya bertahun-tahun, Tuhan tolong berikan saya waktu yang lebih banyak untuk bisa dekat dengan anak saya. Saya punya 2 anak laki-laki ya, dan istri saya selalu katakan, lihat loh, anak laki-laki itu pasti niru bapaknya lebih banyak, jadi kamu harus lebih banyak bergaul dengan mereka. Tapi faktanya saudara, sibuk dengan kegiatan-kegiatan di kampus, akhirnya saya tidak banyak waktu. Dan ternyata saudara, Anda tahu COVID-19 menjadi jawaban Tuhan atas doa saya, di mana saya sekarang harus ada banyak waktu di rumah bersama dengan anak-anak saya. Satu sisi terkadang ada hal-hal yang sulit untuk kita terima, tapi faktanya kata Tuhan baik bagi kamu, supaya kamu belajar percaya. Saudara, yang banyak terjadi dalam hidup kita adalah seringkali kita berdoa dalam doa Bapa kami itu, jadilah kehendak-Mu. Tapi faktanya dalam hidup kita sering berkata, kehendakku lah yang jadi. Jadilah kehendakku. Kalau boleh Tuhan mengikuti apa yang aku pikirkan, aku mau. Kalau benar Anda dan saya orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita yang mengikuti apa kehendaknya, bukan Dia yang mengikuti apa yang kita inginkan. Yang kedua saudara, di dalam dialog mereka itu, ya, di dalam dialog mereka, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, saudaramu itu akan bangkit. Marta salah menangkap, saudara. Dia kata, oh iya saya percaya, nanti pada akhir zaman semua orang mati pasti akan bangkit. Tapi Tuhan Yesus kata, no. Kalau engkau percaya, dia pasti bangkit. Lalu Tuhan Yesus membuat kalimat yang tidak biasa didengar orang. Dia katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Lihat di ayat 25 dan 26. Saudara. Ini kalimat yang menarik. Kalau Tuhan Yesus katakan itu sebelum dia menyembuhkan dan menghidupkan Lazarus, saudara. Ini bukan kalimat yang gampang. Kalau dia katakan setelah dia menghidupkan, gampang sekali enggak? Gampang. Saya hidupin dulu, kalau dia hidup baru saya katakan akulah kebangkitan dan hidup. Ini keren. Tinggal klaim apa yang kita lakukan. Tapi bagaimana membuktikan akulah kebangkitan dan hidup, tapi dia belum melakukan apa-apa. Artinya, kalau sampai dia tidak bisa membangkitkan Lazarus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bohong. Saudara, dia katakan di depan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kemudian faktanya dia membangkitkan Lazarus. Saudara, Anda tahu apa permasalahan terbesar umat manusia? Permasalahan terbesar kita adalah kematian. Kematian. Banyak orang tidak siap untuk mati. Banyak orang tidak siap untuk mati. Itu sebabnya seluruh area, seluruh usaha, seluruh pikiran yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, ngapain? Berusaha untuk hidup dengan baik, untuk menangkal sebisa mungkin kematian itu jangan cepat datang. Tapi faktanya tidak, saudara. Tidak ada satupun manusia yang hidup yang tidak akan menghadapi kematian. Jadi gimana solusinya? Tuhan Yesus yang mengatakannya. Solusinya adalah akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun orang itu sudah mati, tapi dia akan hidup. Saudara, dengarkan.
Ini berita sukacita untuk kita. Ketika semua orang takut terhadap kematian, tapi justru Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus percaya bahwa akulah pemegang kehidupan dan kebangkitan. Itu sebabnya saudara, perhatikan di ayat 26 itu. Di ayat 26, Tuhan Yesus katakan kepada Marta, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, saya tahu hari-hari ini orang mulai memikirkan soal kematian dan kehidupan. Coba aja lihat, setiap hari angka kematian oleh karena virus ini membuat orang mulai memikirkan kehidupan. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, ini bukan lagi soal hidup mati. Tetapi ini soal Anda dan saya berada di dalam siapa. Kalau Anda dan saya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kata Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tapi mungkin Anda bertanya, oh kalau begitu kenapa orang Kristen mati? Seharusnya jangan mati dong. Saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu bukan akhir. Kematian itu konsekuensi dari dosa. Pasti itu. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, kematian adalah pintu gerbang menuju hidup yang kekal. Virus corona itu hanya salah satu cara mati. Anda takut? Ya, semua kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ada satu kepastian. Entah dengan virus corona, entah dengan cara apa saja. Pastikan Anda percaya Tuhan Yesus atau tidak. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, itu dua hal yang kita lihat dari peristiwa ini. Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya supaya mereka belajar percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa akhir hidup itu bukan soal kematian. Tetapi di dalam Dia akan ada kehidupan bahkan setelah mati sekalipun. Apa yang kita belajar dari sini? Saudara, seandainya fakta hidup yang Anda dan saya hadapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, masihkah kita bersungut-sungut, marah, kecewa, atau lari dari Tuhan karena keadaan hidup yang kita alami itu tidak sama dengan yang kita harapkan? Atau justru kita sebaliknya? Sebaliknya, apa yang terjadi? Justru melalui Tuhan Yesus menunda kedatangannya, kematiannya Lazarus. Saudara, 4 hari membuktikan bahwa seseorang itu sudah mati, benaran. Ya, secara medis maupun secara hukum orang Yahudi. Ya, 4 hari itu sudah bisa dipastikan bahwa orang itu benaran mati. Dan sekarang Tuhan Yesus baru datang setelah itu. Apa yang kita lihat? Yang pertama, Marta menjadi percaya. Lihat pasal 11 ayat 27. Dan bukan hanya itu. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada mereka di ayat 15. Bahwa melalui itu kamu belajar percaya. Itu sebabnya dan itu tergenapi di ayat 45. Banyak orang Yahudi dan yang hadir pada saat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Percayakah engkau
bahwa masalah itu baik bagi kita supaya kita belajar percaya kepada Tuhan? Percayakah engkau? Jangan hanya level pengetahuan, level persetujuan, tapi maukah engkau dan saya mempercayakan hidup kita, bahkan mati kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu? Termasuk di tengah-tengah yang sulit saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan belajar. Seringkali fakta hidup membuat kami tidak percaya, ragu, bahkan meninggalkan iman. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Bahwa rencana-Mu adalah yang terindah. Dan bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan bahkan kematian. Di dalam Engkaulah kami hidup walaupun kami mati. Berkati semua kami lewat keadaan-keadaan seperti ini. Dengarkan doa kami, demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Denny yang telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya dan memberkati dalam pelayanannya. Ya, tadi pemuda dan remaja kita mengikuti ibadah online. Biarlah ibadah online ini boleh kita tetap bersemangat walaupun dalam ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dan Tuhan mengasihi kita. Satu lagi, ada kabar gembira nih ya, untuk tanggal 5 Juli ya, 5 Juli tahun 2020 pukul 2 siang di GKRI lantai 3 kita bisa beribadah bersama-sama atau istilahnya live streaming. Tapi tenang, kita ada tetap social distancing dan juga kita masih jaga jarak dan ada protokol-protokol kesehatannya. Kita bisa bergabung, kita bisa bergembira bersama-sama, kita bisa berkumpul juga. Mungkin yang sudah lama tidak bertemu kita bisa saling share, tapi kita tetap jaga kesehatan kita ya. Nah, ya bagi teman-teman ya yang ingin memberikan persembahan kasih, bisa melihat nomor rekening di bawah ini. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Biarlah perpuluhan dan persembahan boleh masuk untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan doa penutup. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah Tuhan tolong Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak pemuda dan remaja boleh tetap percaya kepada Tuhan dan juga tetap Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kami percaya akan indah pada waktunya kalau kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemuda dan remaja dipakai Tuhan lebih lagi karena kami percaya Tuhan. Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau selalu mengasihi pemuda-pemuda dan remaja-remaja di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala sidang kami, yaitu Pendeta Ibu Rohana. Tuhan berkati dia Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan hikmat kepada dia untuk memimpin GKRI ini lebih maju lagi Tuhan. Serta Tuhan bisa memperluas kerajaan surga untuk GKRI ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa negara kami Engkau kasihi Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau persatukan bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Khususnya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, Engkau jaga terus Tuhan. Dan imannya Tuhan Engkau jaga. Kami percaya bangsa negara kami akan Tuhan berkati. Berkati juga untuk
kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan, dan juga yang duduk dalam jajaran Tuhan pemerintahan, supaya mereka takut akan Tuhan dan juga mereka percaya kepada Tuhan, sehingga mereka menjalankan Tuhan untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga Tuhan memberikan keadilan bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan kasih damai daripada Tuhan. Diberkatilah kuliah pemuda dan juga sekolah anak-anak remaja, dan juga kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan daripada anak-anak muda dan juga orang tua, siapapun yang Tuhan pimpin supaya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.